satu ada hari tiap Surabaya saya ajari begitu. Jadi ayo kita biasa senyum gitu ya untuk nyambut tamu, dan ternyata itu benar. Tamu-tamu saya banyak ngomong, Bu Wali Kota, apa orang Surabaya nggak punya utang? Saya bilang kenapa? Semua kok tersenyum gitu kan. Jadi artinya apa? Mereka juga sampai, bahkan saya sempat jadi menteri, saya bicara di luar, mereka sampai ngasih impress tentang Surabaya. Banyak misalkan Gunung Bromo, Gunung Ijen, Gunung Lawu, itu sangat indah. Tapi memang harus dikelola secara profesional. Karena kalau tidak, ya cuma jadi sebuah gunung, kemudian ya indah kalau dilihat mungkin kalau pas lihat, tapi stay di sana mungkin paling 1 hari udah bosen gitu. Nah, bagaimana mungkin bisa memperpanjang tinggal stay ya. Nah, karena itu kita harus memanage itu dengan memadukan budayanya. Banyak sebenarnya kesenian di Jawa Timur ini yang cukup bagus. Bahkan aku sering jual di keluar. Kemudian juga makanannya, nggak ada makanan seenak di sini. Nah, karena itu kalau itu dimanage dengan baik, infrastrukturnya baik, masyarakatnya baik, maka kemudian itu menjadi suatu industri pariwisata yang bisa dikembangkan dan ditawarkan ke seluruh dunia kayak gitu. Ya, mungkin Saya Aldun Wabu. siapa? Aldun Wabu. Ya, saya kebetulan kalau saya memang di bisnis perfume, parfum, dan juga pageant, Miss Universe. Kemudian, tapi kalau saya sendiri sangat-sangat menyayangkan karena Surabaya memang punya, Jawa Timur lebih tepatnya punya banyak potensi yang sangat sepertinya salah satunya Bromo dan juga gunung-gunung yang lainnya. Saya baru saja kebetulan kemarin menjelajah ke China dan juga Changjiang, sebuah kota, dan saya tuh takjub banget karena di sana itu sudah ada cable car dan sebagainya macam, itu sangat-sangat tinggi sekali Bu. Jadi infrastrukturnya sangat-sangat tertata. Jadi ke gunung itu kalau orang kan biasanya kan males ya Bu. Kita mau naik gunung itu aduh lihat aras-arasan gitu ya. Iya, tapi sudah ada eskalator, kemudian kalau mau jalan bisa, eskalator ada, naik mobil pun bisa. Aksesnya tuh sangat-sangat mudah, sehingga sampai sana kita bisa menikmati keindahannya dari itu tanpa kita harus kayak ngos-ngosan dan merasa tidak mungkin. Ya itu sih yang maksudnya saya mau menanggapi aja dari Bu Risma juga betul bahwa kita itu kalau bisa Surabaya dan juga Jawa Timur mengembangkan lagi di sektor pariwisata. Kenapa di Dubai itu menggunakan polisi car itu pakai Ferrari, pakai Porsche, pakai apa, bukan karena dia kaya, tapi itu sebagai atraksi yang membuat daya tarik orang datang untuk ke Dubai. Karena mereka sadar minyak ada batasnya, tapi keinginan orang, curiosity orang itu nggak ada batasnya. Maka tergantung dari kreativitas pemerintah atau government untuk bisa membangun infrastruktur yang kira-kira membuat orang tertarik dan tidak ada bosannya untuk datang di suatu tempat. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Risma tadi, mungkin Bu Risma akan memberikan banyak spot-spot yang menarik untuk di Jawa Timur dikunjungi, sehingga orang tidak lagi outbound tapi bisa justru malah inbound untuk bisa datang ke Jawa Timur. Tadi disampaikan oleh Bu Risma juga ada lagi potensi, yaitu potensi industri kesehatan. Nah, ini yang potensi ini yang kadang-kadang tidak terpikir oleh kita, bahwa kita punya UNER, kita punya perguruan tinggi kedokteran yang sangat bonafit dan sebagainya. Kalau misalnya industri kesehatan ini dan di bawahnya juga ada hal tourism, itu bisa meningkatkan length of stay-nya turis, bukan hanya weekday aja di Surabaya, tapi bagaimana weekend plus weekday itu bisa stay bisa 5-7 hari, seperti hari di Sineng atau di Singapura. Orang kan Singapura kalau misalnya wisata bosan 2 hari udah selesai. Betul. Tapi kenapa dia bisa length of stay-nya tinggi? Ya karena ada hal tourism tadi itu, ada industri kesehatan yang bisa dikelola dengan baik. Dan itu semuanya nggak akan bisa jalan kalau tidak ada kemauan orkestra yang baik dari seorang pimpinan untuk bisa mengajak mereka bisa berjalan bareng-bareng. Nah, ini salah satu diantaranya adalah ayo kita bareng-bareng sesuai dengan peran kita masing-masing.
agar mimpi-mimpi itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Saya juga dapat pesan dari beberapa teman saya masalah birokrasi Bu. Jadi kalau misalnya terutama mungkin teman saya mungkin yang mengurus BPKB kemarin juga harus menghadapi kayak 2 tahun gitu pengurusannya lama sekali. Nah itu kan salah satu input yang mungkin bisa saya sampaikan dari segi teman-teman saya yang memang mengalami BPKB. Ya. Harapannya keindahan dan kenikmatan yang dirasakan oleh orang Surabaya juga harus dirasakan oleh orang Tulungagung, orang Trenggalek, orang Ngawi, orang Tasik dan juga punya hak yang sama merasakan nikmatnya menjadi yang lain. Ya kan? Iya. Itu sudah paham ya sudah. Ada lagi mungkin yang lain silakan. Aku pernah ke sana itu kayak di Phuket gitu, bagus sekali, cuman aksesnya susah, makanya ini tadi aku mikirkan aksesnya gitu kan, seringkali jalan itu harus belok-belok, padahal sebelumnya bisa nembus gunung itu kan, cuman di sini berani apa enggak sih? Sebetulnya kalau itu nembus itu jauh lebih murah dibandingkan harus muter-muter gitu, muter-muter ini gitu, pusing jadinya ya. Kalau itu bisa dilakukan, makanya ini lagi belajar, maka nggak perlu jauh-jauh, bagus sekali. Apa sih namanya di Malang Selatan ini? Garabat. Apa sih namanya? Nah, Balikambang. Itu kan kayak di Phuket gitu kan. Cuman orang nggak mau ke sana. Orang aksesnya susah. Aku aja sekali udah, iya, sekali aja udah males balik lagi. Apa namanya? Itu yang paling berat justru di situ. Aku dulu di Surabaya itu bikin permit Surabaya Single Window itu 2 tahun nggak selesai. Akhirnya tak pimpin sendiri, tak rapat, kamu butuh berapa hari? Kamu butuh berapa hari? Oke, kamu butuh berapa hari paling lama? Oke, aku ambil terlama, nggak boleh mundur lagi. Itu sampai itu, kenapa nggak jadi? Aduh, puter. Karena kan ya mungkin dia bisa ngomong ini jalur cepat, ini jalur lambat. Jadi makanya apa namanya, begitu tak pimpin sendiri, oke, kamu butuh berapa hari, udah nggak ada yang bisa ngelak. Kamu butuh berapa hari? Oke, 30 hari. Oke, kita buat 1 bulan. Selesai. Jadi apa namanya, nggak ada lagi. Udah tak patok gitu. Jadi di elektronik kan mudah gitu kan. Begitu dia delay 1 hari, dipotong lah tunjangannya gitu. Begitu delay 2 hari, potong lah itu. Jadi mau nggak mau dia akhirnya ngikuti gitu. Itu ada Langsung ada direct sendiri ya. bukan marah-marah ada dampaknya, tapi Burisma itu ada dampaknya karena Jawa Timur sudah seperti Burisma ini. Iya. Jadi artinya orang tua tentu juga mudah merasakan marah-marah itu malah. Artinya langsung berdampak. Tapi harapannya nggak sih marah-marah terus aja. Sadar dirinya harus. Juga lebih luas seperti yang Burisma sudah lakukan di Surabaya, mungkin di kota-kota lain juga semakin luas. Taman-tamannya bisa kayak Taman Banteng, di Taman Indah Asia juga seperti itu. Mungkin yang saya mau highlight pariwisatanya sih Burisma Pusat. Kalau yang saya tahu di Lumajang itu ada tempat saya itu salah satu air terjun terbagus di Indonesia. Masuk dalam 5 air terjun terindah di Indonesia. Memang sudah sekali saya pernah ke sana. Tapi waktu saya ke sana dengan seperti yang indah banget. Nah, mungkin karena akses yang kurang rata tadi membuat turis-turis atau orang yang mau wisata ke sana jadi apa ya? Jaga jarak dia gitu. Nah, alangkah lebih baik kalau misalnya nanti Burisma dan Burisma sudah bisa menjadi Jatim, saya berharap pariwisata tersebut bisa dibuat lebih lagi dan banyak turis mancanegara yang datang dan menikmati wisata Jawa Timur. Terima kasih. Ya, kita menyampaikan beberapa program kita untuk masyarakat Jawa Timur. Saya bersama mereka untuk bisa menyebarluaskan apa yang akan kita kerjakan saat Tuhan mempercayai kepada kita. Seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan informasi sekaligus nanti seandainya itu terjadi mereka sudah
bisa menyiapkan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka impikan. Kemudian kita rangkum dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mewujudkan apa yang kita sosialisasikan melalui para influencer ini. Yang pertama adalah untuk memberikan motivasi untuk pada para terutama Gen Z, di mana mereka bisa optimis untuk menghadapi masa depan khususnya di Jawa Timur. Karena dengan semangat itu dan optimisme itu, maka kemudian mereka akan berani bergerak dan melangkah untuk mengambil keputusan, ya saya harus melangkah karena saya ada di Jawa Timur dan saya bisa ikut turut memajukan dan membangun Jawa Timur. Ini adalah salah satu pilar demokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif, sama influencer. Jadi saya menganggap influencer ini adalah penyuara murni dari nurani masyarakat tanpa ada sekat-sekat administrasi atau aturan-aturan permediaan. Sehingga saya lihat ini adalah mitra yang tepat bagi kami, Bu Risma dan saya, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat Jawa Timur. Jadi saya pesankan kepada mereka, mari menjadi bagian yang bisa membangun aura dan suasana positif dalam proses pilgub ini, sehingga Jawa Timur tetap adem dan tentram.